Kalau kita lihat pergerakan IHSG sama seperti baju saya begitu ya, merah-merah, konsisten dari pembukaan pasar pagi tadi dan juga sampai ditutup begitu. Bahkan tadi sebenarnya sempat berada di level terendahnya begitu ya, di level 1,60-an. Dan kita lihat sekarang IHSG ditutup 1,49%. Ini sebenarnya apa yang menjadi pemberat IHSG pada hari ini dan sebenarnya sentimen apa sih yang benar-benar mendominasi dari pergerakan IHSG hari ini? Ya tentu kalau kita bicara dengan sentimen yang terjadi di IHSG saat ini, tentu kita tidak dapat terlepas dari apa yang terjadi di global. Dan kita lihat dari pasar Asia, pasar US juga cukup mengalami tekanan di tengah adanya masalah potensi suku bunga ini akan higher for longer. Kekhawatiran inilah yang terus menjadi ketakutan di pasar, yang mana kita sudah lihat bahwa dari segi consumer confidence di Amerika Serikat meningkat kembali setelah 3 bulan berada di level penurunan. Sehingga ketika ini menjadi adanya kenaikan dari Consumer Confidence Index di Amerika Serikat, artinya pasar di Amerika Serikat itu sedang masih panas, masih tingkat konsumsinya itu masih tinggi. Artinya ketika tingkat konsumsi tinggi, permintaan meningkat dan juga ini akan mendorong dari segi harga-harga produk dan meningkat. Sehingga ketika harga produk meningkat, inflasi pun akan menunjukkan adanya kenaikan. Ketika inflasi kembali meningkat, harapan bahwa higher for longer ini akan semakin kuat. Dan inilah yang sudah kita bicarakan di sebelum-sebelumnya, bahwa ketika higher for longer terjadi, pasar yang sebelumnya sempat terlalu beryuforia, ketika pasar US terlalu euforia mencatatkan all time high seluruhnya di tengah belum ada kepastian bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Ini menjadi fakta bahwa ketakutan pasar ini akan datang dan kita tidak bisa hindari, sehingga inilah yang menyebabkan adanya koreksi dari IHSG saat ini, seperti itu. Baik, ini kalau kita lihat di 7.034 begitu ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya, kemungkinan IHSG untuk longsor meninggalkan level 7.000 dalam mengakhiri bulan Mei ini bagaimana menurut analisa Anda? Artinya memang sentimen sell in May and go away ini akan benar-benar terjadi hingga penghujung bulan ini yang memang notabene tersisa 1 hari lagi begitu. Ya, kalau kita lihat mungkin ini besar kemungkinan bahwa bulan Mei ini kita akan ditutup di zona merah, yang mana sell in Mei ini memang terjadi di IHSG. Yang kalau kita lihat di IHSG pun level 7.034 ini level yang juga cukup rendah. Namun di sisi lain kita relatif untuk melihat bahwa untuk mencapai ke bawah level psikologis dari 7.000 ini saya rasa cukup sulit, karena sejak awal tahun di mana kita sudah memulai tahun ini dengan Santa Claus Rally, kemudian kita lihat dari fundamental pun di dalam negeri, secara industri, secara bisnis, growth pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga masih baik. Saya rasa untuk 2024 ini berada di bawah penurunan, ketika di bawah 6.900 ini akan cukup sulit, sehingga relatively untuk saat ini IHSG akan berada di zona 7.000, namun untuk ke bawah dari 7.000 itu masih akan cukup sulit. Masih akan cukup sulit, berarti resistannya di 7.000-an begitu ya Mas Reza? Baik, kalau misalnya kita lihat moversnya pada hari ini begitu ya dari active turnover, ini kalau kita lihat tadinya sebenarnya di pertengahan perdagangan begitu saham-saham perbankan mayoritas berada di zona hijau begitu, namun berbalik arah ditutup kembali lagi di zona merah begitu ya. Kalau kita lihat memang masih terjadi volatilitas yang cukup tinggi, tapi kita melihat saham brand yang memang kita lihat koreksi 2 hari beruntun begitu. Apakah ini memang satu-satunya jadi saham pemberat IHSG atau brand ini memang benar menjadi laggard dari pergerakan IHSG dari kemarin hingga sekarang? Ya, kalau kita perhatikan saham brand ini juga menjadi sorotan pelaku pasar ya, karena ketika kemarin disuspensi sebelumnya dan kemudian gembok dari suspensi itu dibuka, saham brand ini memasuki full call auction, yang sehingga ketika memasuki full call auction pergerakan itu hanya dibatasi di level 10% naik dan 10% turun. Ketika ada pembatasan ini membuat investor itu tertahan dari sisi kemampuannya dalam melakukan pembelian dan juga penjualan, yang mana kita tahu bahwa dari saham brand saat ini merupakan kapitalisasi pasar yang terbesar di IHSG, sehingga ketika brand menunjukkan adanya penurunan signifikan dan adanya full call auction, kekhawatiran pasar bahwa likuiditas mereka akan tertahan menjadikan adanya potensi dari sell ini cukup besar, sehingga dari sisi penjualan yang cukup besar dan juga kekhawatiran masyarakat untuk melakukan buy dari saham brand ini cukup besar. Ini menunjukkan bahwa saham brand ini sudah
cukup terlalu tinggi harganya, valuasinya terlalu tinggi, sehingga gelembung dari brand ini sudah mulai ditunjukkan dengan adanya penurunan-penurunan yang terjadi saat ini. Seperti itu. Tapi ada yang perlu diperhatikan nggak sih oleh para investor melihat saham brand ini yang memang bergerak terus menurun gitu trennya? Apakah kalau kita lihat di sisi lain akan bisa menjadi kesempatan juga untuk buy on weakness? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk membeli di kondisi saat ini, terutama apabila kita memperhatikan dari segi fundamental, saya rasa ini sudah cukup melebihi dari akal sehat. Terutama kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar saham brand yang cukup mahal dan bahkan dengan laba yang hanya cukup kecil, dia memiliki valuasi terbesar di IHSG. Artinya ini sudah terjadi di cycle-cycle sebelumnya. Ketika 2000, tahun 2000-an di US terjadi bubble dari .com, kemudian kita lihat di pasar IHSG pun yang baru memasuki digital pada tahun 2021 ketika kita melihat bubble dari digital bank. Dan ini merupakan sebuah bubble baru yang mana kita lihat bubble di arah renewable energy dari saham brand. Sehingga ketika memang pasar melihat bahwa renewable energy ini merupakan sebuah prospek baru untuk di sektor energi, bahwa kita akan menggunakan energi namun tidak diimbangi oleh kemampuan perusahaan untuk mengenerate laba yang sepadan, artinya bubble ini akan suatu hari meletus dan kita akan melihat penurunan yang juga cukup signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Baik, Reza, kalau kita beralih sedikit begitu, ini ramai soal Tapera yang kalau kita lihat ini seperti apa sih sebenarnya efeknya bagi sektor properti serta perbankan yang sebenarnya juga kita ketahui juga menyalurkan kredit perumahan nih. Ini apa dampaknya yang akan terjadi ke depan? Ini meskipun baru wacana ya, masih kebanyakan kontra begitu ya kalau di kalangan masyarakat begitu. Dan ini seperti apa? Ya, tentu kalau kita perhatikan selayaknya sebenarnya dari kita perhitungkan dari nilai apabila investasi melalui instrumen Tapera ini dilakukan. Ini less likely untuk dapat menghasilkan apabila kita perhitungkan dengan hanya asumsi kita 5 juta, kemudian dengan 3%, artinya kan 125.000 per bulan, yang mana apabila diakumulasi dan juga kita menggunakan perhitungan growth dari investasi itu hanya sebesar 6%, yang mana kita menggunakan itu dasar menggunakan risk free rate, artinya dari dana tersebut dalam 30 tahun pun nilai tersebut masih akan cukup sulit untuk dapat menghasilkan rumah. Jadi sehingga sentimen inilah yang juga menjadi ketakutan dari pelaku pasar. Mungkin ini hanya akan mengurangi dari likuiditas dari masyarakat. Ini akan berpotensi bahwa ketika nantinya akan ada klaim yang cukup besar, ini akan juga cukup risiko seperti risiko-risiko yang sudah kita lihat dari insurance yang dimiliki oleh pemerintah, seperti kita lihat yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, Mas, terakhir untuk Anda begitu, kalau kita lihat kan dengan adanya setoran Tapera ikut menambah beban daya beli masyarakat nih, karena gajinya kan berkurang di banyak potongan-potongan itu, akan seberapa besar dampaknya ke sektor consumer dan juga retail? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan tidak hanya dari situ saja sebenarnya tekanan dari daya beli konsumsi masyarakat, dari adanya tightening yang di kebijakan dari moneter Indonesia saat ini dan juga kebijakan global, dengan adanya kondisi ekonomi yang relatif masih belum perform sepenuhnya, artinya kondisi saat ini sudah cukup memberatkan dari sisi daya beli masyarakat. Yang kita tahu masyarakat Indonesia pun juga didominasi oleh kelas menengah bawah, artinya ketika memang saat ini kondisinya juga cukup berat dan ada kebijakan dengan adanya Tapera, tentu ini akan semakin memberatkan dari sisi daya beli masyarakat. Dan ini tidak lepas akan mempengaruhi terhadap sektor consumer goods, yang mana sektor consumer goods saat ini yang merupakan sektor juga relatif mereka defensif ketika kondisi ekonomi baik dan buruk cenderung untuk dapat mereka growth. Namun di situasi yang saat ini, di tengah adanya berbagai sentimen dari daya beli masyarakat yang cukup tertekan, tentu ini akan menjadikan, meskipun ini short term, ini akan menjadikan daya beli masyarakat yang cukup tertekan dan juga tentu ini akan berdampak pada sektor consumer goods.